Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Srina Arya dengan NIM 230 10 11 930 200 di kelompok 2 IPTA. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemulihan ternak, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas memiliki peranan yang sangat penting terhadap pemulihan ternak. Heritabilitas digunakan sebagai pengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman genetik aditif pada ternak sapi perah. Korelasi genetik mampu untuk mengetahui hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak sapi perah secara genetik. Dan repeatabilitas berguna untuk mengetahui bagaimana performa ternak sapi perah untuk mengulang kemampuan produksinya dari produksi awal dengan produksi selanjutnya. Secara garis besar, heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas memiliki kegunaan yang sangat bermanfaat guna mengetahui hasil dan produksi genetik yang baik dari ternak sapi perah. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mampu mengetahui pengertian dan fungsi penggunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu dapat memahami heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam kegiatan peternakan sapi perah. Ini adalah data bobot lahir dan bobot sapi dari sapi perah. Berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas dari bobot lahir 1. Perhitungan diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi N mendapatkan hasil 174.013,8. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi mendapatkan hasil 1. Jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadratika dikurangi sigma YI kuadrat per NI mendapatkan hasil 38,3853. Lalu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S dikurangi 1 mendapatkan hasil 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N dikurangi S sama dengan 16. Lalu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS mendapatkan hasil 0,33343. Kuadrat tengah antara anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW mendapatkan hasil 2,39908. Kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W hasilnya sama dengan KTW yaitu 2,39908. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S rumusnya adalah KTS dikurangi KTW lalu dibagi K. Hasilnya adalah min 0,4131. Dan terakhir adalah heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat dengan rumus 4 dikali ragam kuadrat S per ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W. Hasilnya adalah 0,83211. Berikut adalah daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir dengan DBS 3, DBW 16, JKS 1, JKW 38,3853, KTS 0,33, KTW 2,39, KTHS min 0,41 dan KTHW 2,39. Hasil perhitungan heritabilitas bobot lahir sebesar minus 0,83. Nilai tersebut berada di luar rentang nilai heritabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1. Rendahnya nilai tersebut mempengaruhi penampilan karakternya yang disebabkan oleh faktor lingkungan, bukan dari genetik sapi perah. Berikut rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Perhitungan dimulai dari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi N dengan hasil 174.014. Lalu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi, hasilnya adalah 0,00214. Lalu jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadratika dikurangi sigma YI kuadrat
dibagi NI, hasilnya adalah 173.689. Derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S dikurangi 1 hasilnya 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S sama dengan 16. Lalu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS merupakan hasil 0,00071. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW mendapatkan hasil 10855,6. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W hasilnya sama dengan KTW, yaitu 10855,6. Lalu, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S dengan rumus KTS dikurangi KTW lalu dibagi dengan K, hasilnya adalah min 2171,12. Kemudian yang terakhir adalah heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat dengan rumus 4 kali ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W, hasilnya adalah min 1. DBS 3, DBW 16, JKS 0,002, JKW 173689, KTS 0,0071, KTW 10855,6, KTHS min 2171,12, dan KTHW 10855,6. Hasil perhitungan heritabilitas bobot sapi didapatkan nilai sebesar minus 1. Sama dengan bobot lahir, nilai ini juga berada di luar rentang nilai heritabilitas. Jadi penampilan karakternya pun dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan di sekitar ternak. Berikut rekapitulasi data korelasi genetik dari bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Perhitungan juga dimulai dari faktor koreksi atau FK dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N dengan hasil 61.964,24. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI kali YI dibagi NI kemudian dikurangi faktor koreksi, hasilnya adalah 9,15. Jumlah hasil kali antara anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK kali YIK dikurangi sigma I XI YI dibagi NI, hasilnya adalah 1. Derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S kurangi 1 adalah 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S sama dengan 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS adalah JKS dibagi DBS dengan hasil 3,05. Hasil kali rata-rata antara anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JKW dibagi DBW adalah 0,035. Hasil kali rata-rata harapan antara anak dalam pejantan atau KOF-W yaitu 0,035. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOF-S dengan rumus HKRS dikurangi HKRW lalu dibagi dengan K yaitu 0,602916, dan korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 KOF-S dibagi akar 4 ragam kuadrat S bobot lahir dikali 4 ragam kuadrat S dari bobot sapi yaitu 0,00016805. Berikut daftar sidik ragam dari korelasi genetik yaitu dengan DBS 3, DBW 16, JKS 9,15, JKW 1, KTS 3,05, dan KTW 0,035. Hasil perhitungan korelasi genetik adalah 0,0002. Nilai tersebut berada di dalam rentang nilai korelasi genetik yang berkisar antara minus 1 sampai plus 1. Hasil nilai korelasi genetik 0 dapat dikatakan bahwa tidak adanya korelasi di antara kedua sifat antara bobot lahir dan bobot sapi. Berikut adalah rekapitulasi dari data repeatabilitas bobot lahir dengan metode antar kelas.
Rumus untuk repeatabilitas dengan metode antar kelas atau R yaitu dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N, lalu dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Dan hasil yang didapatkan dari perhitungan repeatabilitas dalam metode antar kelas yaitu sebesar minus 0,00001213. Berikut adalah rekapitulasi data dari repeatabilitas bobot sapih dengan metode dalam kelas. Perhitungan diawali dengan faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat dibagi M, hasilnya adalah 320.605,1. Jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi mendapatkan hasil 43,46. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IJ dikurangi sigma YI kuadrat dibagi dengan MI, hasilnya adalah 641.297,1. Derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N kurangi 1 sama dengan 11. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dikali MI kurangi 1 sama dengan 24. Kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB dibagi DBB hasilnya adalah 3,95. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW dibagi DBW hasilnya 26.720,71. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W hasilnya sama dengan KTW yaitu 26.720,71. Kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam kuadrat B rumusnya adalah KTB dikurangi KTW lalu dibagi dengan K mendapatkan hasil minus 2226,4. Dan yang terakhir adalah repeatabilitas atau R dengan rumus ragam kuadrat B dibagi dengan ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W hasilnya adalah minus 0,090089. Berikut daftar didik ragam dari repeatabilitas metode dalam kelas DBB 11, DBW 24, JKB 43,46, JKW 641.297,1, KTB 3,95, KTW 26.720,71, KTHB minus 2.226,4, dan KTHW 26.720,71. Hasil perhitungan repeatabilitas untuk antar kelas dan dalam kelas berturut-turut ialah minus 0,0001 dan minus 0,09. Kedua nilai tersebut berada di luar nilai repeatabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1. Rendahnya nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulang produksinya sangat rendah. Faktor dari penyebab rendahnya nilai ini diakibatkan karena adanya manajemen pemeliharaan yang kurang baik serta pemberian pakan yang kurang berkualitas. Sekian penjelasan saya tentang praktikum ilmu pemeliharaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Terima kasih.